Yang ingin saya tegaskan adalah di dalam hukum itu cabang kekuasaannya sudah berbeda. Sehingga presiden memilih untuk tidak campur tangan, satu. Kemudian yang kedua, tidak mau juga campur tangan. Anda kembali di Interupsi bersama saya Nufus. Pemirsa, saya ke Bang Farhad. Bang, Anda sepertinya bertanya-tanya atau mempertanyakan apakah Kejagung ini profesional atau justru melindungi institusi? Bukan, saya nggak tega loh. Karena keberhasilan yang disampaikan Hotman tentang Febri Diansah itu memang membuat nama besar Kejaksaan Agung itu luar biasa. Nah, tapi dengan kasus yang dibilang kriminalisasi, bagi saya bukan kriminalisasi karena ada fakta, ada perbuatan. Ada keterkaitan, ditemukan barang bukti, kemudian ada kaitan rekam terafiliasi dan semualah. Apa cerita ini 3 sprindik loh, plus. Iya, ya artinya itu kan bukan persoalan baru. Hampir beberapa cara lama menargetkan kayak Noel, Silmi Karim, termasuk Bang Febri, itu kan bukan perkara baru atau tertangkap tangan. Artinya ketika seorang pejabat, terutama di penegakan korupsi, anti korupsi itu, mereka juga banyak kawan, banyak lawan. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa artinya kenapa harus jaminan gitu. Pak Presiden juga menurut saya nggak boleh lepas tangan juga. Nah, tapi yang miris, yang awalnya kita pikir dia akan diselamatkan oleh Kejaksaan Agung, tapi ternyata kalau menurut saya awalnya kalau dia emang bekas jampisus nggak usah ditahan, nggak apa-apa. Di tahanan rumah, tunggu prosesnya, karena dia menganggap bahwa itu bukan uangnya. Nah, tapi ternyata tim-tim ini, ya timnya lebih garang dari KPK gitu. Makanya saya mengatakan saran saya. Tapi ini ditahan di rutan KPK loh, artinya kan Ya, tanda. tapi yang bukan masalah tempatnya, tapi siapa yang menahannya. Nah, Jadi menurut Anda pantas tidak ditahan di rutan lebih KPK? dari pantas, Mami. Itu masih secara etis. Ya silakan. Jadi kalau memang terbukti itu merupakan satu gerbong, ya hajar semua. KPK terbuka. Maksudnya satu gerbong apa nih? Kan awalnya kan orang menganggap ini kan kejaksaan seperti itu. Oke. Nah, jadi caranya mengamankan Febri dilimpahkan ke kejaksaan. Oke. Nah, kalau menurut saya, ya biar bagaimanapun tetap muaranya nanti akan ke kejaksaan. Tapi setelah melihat pimpinan Pitsus ditahan sama anak buahnya walaupun ditahan KPK, menurut saya etisnya lebih baik ditangani KPK sekalian gitu. Berarti jeruk minum jeruk Enggak gitu juga, ya? maksud Nggak saya, juga? Beda? saya pikir adalah pertimbangan khusus. Kan kalau hakim menjatuhkan suatu putusan ada pertimbangan yang meringankan memberatkan. Ya, tapi karena di demo, dibakar ban di Kejaksaan Agung, ya ini menurut saya penahanannya karena tekanan. Pertimbangan Tapi tidak meringankan itu harusnya ada begitu ya? Ya, tapi menurut tidak Anda ya? membuat keadaan itu berbalik sehingga masih dianggap negatif kejaksaan saat ini. Makanya alangkah baiknya kalau menurut saya diserahkan aja ke KPK sebagai lembaga yang dibentuk, misalnya ada yang berbenturan. Oke. Atau seperti ini. Oke. Nah, kenapa? Abang kalau mau interupsi boleh ya? Nah, kemudian Oke, balik. Coba saya mau dengar ke Abang Febri dulu karena masih di sini tersambung bersama kami terkait dengan bagaimana kalau kasus ini sebenarnya ditangani oleh KPK saja. Kalau menurut Anda, apakah Anda ikhlas klien Anda ditangani oleh KPK kasusnya? Iya, nggak ada isu ikhlas atau tidak ikhlas ya. Ini proses penegakan hukum. Kalau bagi kami ditangani di kejaksaan kan, yang realnya ditangani kejaksaan dan itu sedang berjalan. Kejaksaan itu menerbitkan 3 sprindik umum. Jadi sprindik umum ya. Kalau sprindik umum itu belum ada tersangka dan salah satu sprindik umum tindak pidana pencucian uang. Kalau yang lainnya tipikor itu kemudian ditingkatkan status menjadi tersangka. Nah itu realita yang kami hadapi saat ini dan kami fokus pada substansi-substansi. Contoh yang paling sederhana begini, salah satu isu yang krusial sekali di awal adalah tidak jelasnya predicate crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Betul. Kita sudah melihat ada barang bukti berupa emas, berupa falas begitu ya, dalam jumlah yang signifikan yang ditampilkan oleh penyidik Polri beberapa waktu yang lalu. Itu benar, itu tidak mungkin bisa disangkal. Tapi pertanyaan hukumnya, ini sekali lagi perlu saya sampaikan, pertanyaan hukumnya kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Tidak cukup hanya dengan mengejar pengakuan, tapi betul-betul harus dibuktikan
dengan tidak meragukan gitu, harus betul-betul meyakinkan. Kalau sudah terbukti emas itu milik siapa, baru kita bicara tentang asal usul emas itu dari mana. Apakah dari kegiatan atau usaha yang sah atau kegiatan yang tidak sah? Itu kan bisa dua sisi ya. Nah, kalau dia dari kegiatan yang tidak sah, baru kita bertanya lagi, ini tindak pidananya apa? Hasil tindak pidana apa? Kenapa ini penting? Karena di Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau salah sumber dan asal usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Dalam konteks itulah, ketika prosesnya terburu-buru, beberapa hal tadi belum clear, siapa pemiliknya belum clear, asal usulnya tidak jelas, maka penetapan tersangka TPPU menjadi satu persoalan yang serius secara hukum. Baik, kita stop Nah, di sini dulu Bang Febri. Saya mau tanya ke Bang Yudi. Bang, terkait dengan asal usul, sepengalaman Anda sebagai penyidik KPK, seperti apa menentukan seseorang ini bisa menjadi tersangka berdasarkan barang-barang yang ditemukan? Ya tentu kan penyidik itu pasti akan melakukan investigasi follow the money ya, ikutin arus uangnya, itu yang pertama. Kemudian Arus uang ya, arus iya, uang itu tadi ya. kemudian yang kedua ya, kalau terkait dengan masalah pencucian uang kan sudah sangat jelas sekali ya, bahwa ditemukan uang sebanyak itu di suatu rumah ya. Dan kemudian kalau Dan kita, rumahnya dimiliki, ya sudah diakui kan? sudah diakui. Oke. Ya, dimiliki oleh Jampitsus. Waktu ngomongnya malah jabatan gitu ya, waktu pertama kali kompers, ya kan? Kenapa nggak ngomong atas nama sendiri gitu kan? Kemudian ada perubahan, alibi-alibi dibangun, ya, punyanya DR dan sebagainya. Bagi saya itu hal yang biasa. Termasuk ketika dikatakan kriminalisasi dan sebagainya. Tentu penyidik ya kan melalui proses penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari peristiwa pidana. Kemudian ketika peristiwa pidananya ada, ya kemudian menaikkan statusnya 2 alat bukti yang cukup. Nah, di sini ya tentu kita harus juga fair ya. Ya tentu penyidik ya tentu tidak akan main-main dalam menentukan status seseorang menjadi tersangka. Betul. Ya ini kan terkait dengan nasib seseorang. Kemudian yang paling penting juga dalam kasus ini adalah kalau kita bicara mengenai uang secara fisik ya, kemudian juga emas, kan akan dilihat siapa yang terakhir memiliki itu. Memiliki dalam artian ada dalam penguasaan, ya, bukan hanya kemudian kalau tidak diakui dan sebagainya tidak masalah. Penyidik kan tidak mengejar pengakuan, ya, penyidik mengejar adalah pembuktian. Kalau misalnya alibi-alibi yang digunakan, bantahan-bantahan dan sanggahan yang digunakan itu ya diakui oleh penyidik, sudah bebas kemarin FA sama DR, ya, tapi kan tidak, ya kan, penyidik tidak memakai ya argumentasi mereka. Penyidik sudah menggunakan ya bukti-bukti yang mereka miliki. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kemudian penyidik menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan, ya, artinya penyidik sudah sangat yakin, seyakin-yakinnya. Dan ingat loh bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan juga melakukan penahanan adalah penyidik kejaksaan yang selaras dengan tindakan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Artinya kalau dulu mungkin ketika kepolisian yang kemudian menyidik bisa dituduh bahwa ini kriminalisasi, ini kan di institusinya sendiri. Oke, saya mau minta tanggapan Bang Febri terkait dengan penyidik sudah pasti yakin dengan hasil temuannya, follow the money dan lain sebagainya. Oke, kalau yang disampaikan Yudi benar, Yudi kan selalu menyampaikan itu ya, penyidik pasti punya bukti dan segala macam. Di semua kasus Yudi menyampaikan itu. Tapi it's okay, kami hormati. Kalau Yudi benar, maka sudah tidak perlu lagi ada proses pengadilan. Orang langsung dihukum saja. Karena seolah-olah di tahap awal saja buktinya sudah sangat lengkap. Tapi proses hukum kita kan tidak demikian. Justru proses penyidikan ini harus di-challenge sedemikian rupa agar kemudian betul-betul bukti material yang kuat yang bisa didapatkan dan dibawa ke persidangan. Ada banyak putusan bebas di pengadilan. Ketika di proses penyidikan kita mengikuti logika Mas Yudi, tentu saja tidak mungkin ada putusan bebas. Dan ternyata banyak sekali yang tidak terbukti di pengadilan. Itu artinya apa? Banyak bolong dalam proses penyidikan. Saya tidak sebut institusinya ya, saya sudah menangani beberapa perkara.
banyak sekali bolong dalam proses penyidikan. Penyidiknya boleh yakin, tetapi ternyata banyak bolong yang tidak terbukti. Nah, dalam konteks perkara ini, mari kita uji satu persatu dibanding kemudian mengatakan, memberikan cap bahwa penyidikan pasti benar, penahanan pasti benar. Hukum kita tidak bicara seperti itu. Semua harus diuji. Contoh paling sederhana. Tadi kan saya tanya soal emasnya milik siapa. Itu pertanyaan relevan secara hukum. Nah, isu yang lain dikatakan emasnya kan ditemukan di sebuah rumah yang sudah diakui milik Jampitsus pada saat konferensi pers. Bagaimana kalau ternyata ada fakta seperti ini? Rumah itu katakanlah benar, rumah milik keluarga Pak FA, begitu ya. Tetapi kalau ada fakta bahwa ternyata Pak FA yang tugas di banyak daerah itu sudah sejak lama meninggalkan rumah tersebut, sehingga rumah tersebut tidak lagi dia kelola, bagaimana kita bisa mengatakan benda yang ada di sana pasti sepenuhnya diketahui oleh Pak FA? Ini tentu butuh dibuktikan, butuh bukti-bukti yang harus lebih terang dari cahaya. Ini poin saya, ini harus kita uji. Bukan dengan memberikan cap bahwa ini 100% asli, ini 100% sudah pasti benar. Bang Kalau Febri, sudah pasti Anda benar, kita nggak terakhir perlu informasi sidang yang saya lagi. dapatkan Anda sudah menemui FA begitu ya. Kemudian Anda bertanya pasti ya, emas ini punya siapa? Pertanyaan kami di tim advokat, kami bahas secara substansi. Pertama tentu lokasinya dulu. Kalau faktanya kan sudah ada tuh soal penyitaan. Nah, dari lokasinya itu kan sudah jelas lokasinya di Sentul. Orang langsung menghubungkan, oh itu kan rumah Pak FA, begitu kan. Ternyata keterangan yang disampaikan kepada kami adalah itu penyidik gampang kok bisa cek riwayatnya bahwa Pak Eva itu sudah lama tidak di rumah itu karena ada rumah yang lain yang dia betul-betul tinggali dan juga ada penugasan ke beberapa daerah. Nah, ini kan versi kami tentu harus membuktikan itu secara detail. Poin saya adalah kalau benar kita serius dalam menangani sebuah perkara, apalagi ini perkara besar. Tapi Don Rito maka sudah pembuktiannya menyampaikan tidak statement boleh ada bahwa keraguan. emas itu adalah miliknya, Bang Febri. Nah, saya tidak tahu dan tidak bisa campur tangan terhadap pengacara Don Rito atau pihak Don Rito. Kami tentu mendampingi Pak FA. Poinnya adalah kalaupun tidak ada yang bisa langsung dipercaya, maka harus ditelusuri. Buktinya apa sih yang kemudian menunjukkan bahwa emas itu adalah milik A, milik B, atau milik C?